Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat, para jemaah semuanya, sekarang ayat 203. 203 suratul A'raf juz 9. Sambung balik. Suratul A'raf juz 9 ayat 203. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula ijtabaitaha. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula ijtabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hada basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Hada basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من
Tekalane ora nekani sira Muhammad, tekalane ora nekani sira Muhammad him ing ahli Makkah bi ayatin kelawan ayat qalu maka padha ngucap iya ahli Makkah lau lajtabaitaha mbok iya mujudna siraha ing ayat qul dawa sira Muhammad innama attabi'u angin mestine derek sapa ingsun ma ing barang yuha kang den wahyaaken iya ma ilayya marang ingsun mir rabbi saking pangeran ingsun hadza utawi iki Al-Qur'an iku basairu pira-pira dalil pira-pira hujjah pira-pira bukti mir rabbikum saking pangeran sira kabeh wa hudan lan pitutur wa rahmatun lan rahmat li qaumi yu'minun tertumurad kaum kang padha iman kabeh wa idza quri'a lan tatkalane den waca apa al-Qur'anu al-Qur'an fastami'u mongko ngrungokno sira kabeh lahu marang al-Qur'an wa ansitu lan menengo sapa sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku turhamuna den rahmati den welasi sapa sira kabeh. Pertama, apabila Nabi tidak membawa ayat kepada orang-orang kafir Mekah, tidak menyampaikan ayat, itu mereka mengatakan, kenapa kamu tidak membawa dari dirimu sendiri? Kenapa tidak membawa ayat? Ketika Nabi menyampaikan ayat, mereka tidak mau percaya kalau itu dari Allah. Terus mereka minta ayat itu yang cocok dengan perbuatan mereka, yang tidak cocok jangan. Terus Nabi ketika tidak menyampaikan ayat ditanya, kenapa kamu tidak mendatangkan ayat dari dirimu sendiri? Lalu Nabi diperintah oleh Allah mengatakan, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Katakan bahwa aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Yang aku sampaikan kepada kalian itu yang sudah diwahyukan oleh Allah kepadaku. Jadi bukan aku membuat sendiri. Maunya orang kafir Mekah, Nabi Muhammad buat sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan ayat hanya setelah diberi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, baru setelah itu diajarkan kepada sahabat. Isinya, kandungannya disampaikan kepada mereka. Kemudian ayat ini bicara tentang Al-Quran. Al-Quran ini adalah hujjah-hujjah, dalil-dalil dari Tuhanmu dan petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi dalil yang tepat dalil Al-Quran, petunjuk yang tepat petunjuk Al-Quran datangnya dari Allah, dan rahmat dari Allah bagi kaum yang beriman. Kita adalah umat yang mendapat dalil-dalil, bukti-bukti, hujjah
yang kedua mendapat hidayah, yang ketiga mendapat rahmat. Oleh karenanya kalau kita ingin selalu mendapat rahmat hidayah dari Allah, maka kita mengistiqomahkan membaca Al-Quran, istiqomah setiap hari, maka petunjuk akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang belum paham, apalagi ada yang dipahami. Al-Quran ini membawa huda, membawa rahmat bagi kaum yang beriman. Ayat berikutnya perintah kalau Al-Quran dibaca itu supaya didengarkan. Ketika Al-Quran dibaca supaya didengarkan, dan yang lain yang tidak membaca itu supaya diam. Lalu la'allakum turhamun, supaya kamu semua dirahmati. Bukan yang satu ngaji, yang satu rame di sampingnya, betul, didengarkan sampai selesai. Termasuk ketika imam membaca suratul Fatihah dalam sholat, imam membaca suratul Fatihah, itu makmum mendengarkan. Setelah selesai imam membaca, baru makmum membaca, bukan bersama-sama. Atau imam baca Bismillahirrahmanirrahim, belakang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Tidak, imam biar baca sampai selesai, baru setelah itu makmum membacanya. Setelah amin, makmum membaca. Pernah ada sahabat ketika Nabi sedang sholat, dia juga membaca di belakangnya. Nabi mendengar bacaannya. Selesai sholat ditanya, Mali unaza'ul Quran, kenapa aku membaca Al-Quran diikuti dengan suara itu? Jadi kenapa kok seperti itu? Maksudnya supaya Fatihahnya imam didengar dulu, baru makmum membaca. Gitu. Ini wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan dirahmati nanti oleh Allah. Selalu Al-Quran itu dibaca rahmat, didengarkan rahmat. Yang mau mempelajari membacanya mendapat hidayah, mendapat rahmat. Rahmat kasih sayang. Buku yang dibaca membawa rahmat ya hanya Al-Quran. Kalau yang lain betul, yang lain kita membacanya dapat ilmu. Kita membaca kitab fikih, baca kitab hadis, baca kitab akidah, dapat ilmu, akhirnya paham, oh ini yang harus dilakukan, ini yang begini. Tapi kalau Al-Quran dibaca membawa rahmat, dipelajari membawa rahmat, diamalkan lebih lagi. Kan ada orang yang tidak paham sama sekali, tapi setiap hari baca terus, khatam diulang lagi, khatam diulang lagi, khatam diulang lagi. Itu luar biasa. Belum mengerti sudah mau begitu, apalagi sudah mengerti. Jadi ini membawa rahmat. Mendengarkan ada orang ngaji mendapat rahmat. Berikutnya wadhkur rabbaka. Ini ada penjelasan. Sejatine para kawula 204. Ali kala Al-Quran diwaca, sira kabeh padha ngrungokno marang iku Al-Quran. Lan padha nenglengno supaya sinlengno ngrungokno. Meneng supaya sira kabeh padha diwelasi dening Pangeran. Diwelasi. Ayat 205 kalau ada terjemahe, lan sira nyebuta ing pangeran ira alon-alon
krana andipi-ndipi lan krana wedi, lan iya nyebuta sak dukure alon-alon sak ngisore banter, cukupan utawa sedengan ing dalem wektu isuk lan sore, lan sira aja klebu golongane wong-wong kang padha lari saking zikir marang Allah. Wadhkur rabbaka, perintah untuk menyebut Tuhanmu, nyebut sira ing pangeran ira fi nafsika ing dalem awak ira, ing dalem ati sira, tadarruan krana dipi-dipi, wa khiflatan bakhifatan lan krana wedi, wa duna jahri minal qawli lan sak ngisore banter saking pengucap, bil uduwi ing dalem isu-isu, wal asali lan sore-sore, wala takun minal ghafilin lan aja ana sapa sira iku golongane wong kang padha lali. Ini perintah berzikir kepada Allah dengan pelan-pelan. Fi nafsika, zikir alon-alon. Lalu sak ngisore banter sak dhuwure alon. Sak ngisore banter sak dhuwure alon niku suara kedengaran tetapi tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas utawa lihat keadaan. Niku di akhir surat Isra nanti disebutkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, sholat tahajud. Kemudian Nabi membaca keras sholat tahajud. Nabi membaca keras. Setelah membaca keras, wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kamu mengeraskan bacaan dalam salatmu dan jangan kamu membacanya pelan dengan bacaan itu. Wabtaghi, dan lakukan baina dzalika, di antara itu, sabilan, jalannya. Jadi maksudnya tengah-tengah. Enten suara sing krungu, enten suara sing dirungu. Lek terlalu keras mungkin mengganggu tiang yang sedang istirahat malam hari. Nah, niku pernah Nabi itu ketika malam sholat membaca Al-Quran, tokoh-tokoh kafir Mekah itu datang ke rumahnya di luar mendengarkan bacaannya. Bacaan Quran begitu indah. Besoknya datang lagi. Setelah datang lagi, para si kafir ngomong, sampai kau teko, awas kena sihir Muhammad, awas kena sihir Muhammad. Setelah itu mereka pulang berjanji, besok kita nggak usah kesini lagi. Bermaksud, begitu sudah pulang, masing-masing besok datang. Katanya apa? Kita kan sudah berjanji tidak akan ke sana. Pasti teman-teman nggak ada yang ke sana. Berangkat, ketemu lagi. Loh, sampai ada ini mana? Iya, penghormatan Muhammad. Jadi nggak ada pilihan mana? Lah sampai dia bunuh. Akhirnya pulang. Karena apa? Mereka benar-benar orang Arab yang bahasanya sesuai dengan yang dibaca Rasulullah. Mereka bisa menikmati keindahan bahasanya. Akhirnya datangnya mendengarkan. Terus ada seorang yang memusuhi Nabi. Kalau nggak salah namanya Walid bin Mughirah. Ketika ditanya tentang keindahan Al-Quran,
dia katakan bahwa ibaratnya Al-Quran yang dibaca itu adalah pohon yang bagus, bawahnya mempunyai buah, atasnya juga ada buahnya. Jadi yang berbuah bukan hanya atasnya saja, bukan hanya bawahnya saja. Contoh pelem, apel, jeruk, woi, tenginggil. Tapi pohon ila akhiri woi tengisor. Mengke wonten nangka woi tenginggil, wonten nangka woi tengandap. Nangka ini. Boten teng jerone lemah tapi woi tengandap kan. Dan terus dia gambarkan Al-Quran yang indah itu sungguh indah bahasanya, manis rasanya, enak didengar, berbuah atasnya dan bawahnya. Wa innaha la wa innaha la musmirat. Terus dia memujinya seperti itu. Lek wong kita ngrungokne biasa-biasa soalnya kupinge ora paham. Tetapi kalau disertai dengan iman yang kuat, maka dia akan menikmati bacaan itu. Walaupun boten ngerti. Panjenengan mendengar surat Ar-Rahman setiap hari dibaca boten bosan. Tapi lek panjenengan krungu nyanyian anyar suwenan, mari ngono bendina diseteli kuwae bosan. Nggih bosan kan? Nggih krungu nyanyiane sinten ngoten. Tiap hari disetel lawan dosen. Teng mesin-mesin tiap hari disetel Ar-Rahman, Allamal Quran. Begitu indah. Itulah bahasa Al-Quranul Karim. Walaupun orang yang tidak paham itu bisa menikmati keindahannya, kecuali hatinya ingkar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mengenai zikir, wadkur rabbaka, di jamaah, di kalangan kaum muslimin itu ada yang mau zikir bersama-sama, ada yang tidak mau. Alasannya dalilnya dengan ayat ini. Ayat ini menyuruh berzikirlah kamu kepada Tuhanmu pada dirimu, dalam hatimu, dengan tabarruk, dengan takut, pelan-pelan dan takut, tanpa mengeraskan suara pagi dan sore. Wala takun minal ghafilin, jangan termasuk kamu dari orang yang lalai. Maksudnya boten usah rame-rame terlalu